Acara ini dipersembahkan oleh pemirsa. Sejak pagi stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik. Puncak arus mudik mencapai 100% okupansi akan terjadi di 28 Maret 2025. Kepadatan penumpang mulai terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta pagi tadi. Banyak dari mereka merupakan pekerja yang telah mendapatkan libur lebih awal dan memutuskan mudik lebih cepat untuk menghindari lonjakan jelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Pembelian tiket pun telah dilakukan sejak jauh hari untuk mengamankan ketersediaan kursi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 dan 29 Maret dengan okupansi mencapai 100%. Sementara di Terminal Kampung Rambutan pagi tadi terpantau ramai lancar. Pemudik memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari keramaian. Sejumlah rute perjalanan bus ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan peningkatan jumlah penumpang. Sebanyak 2.846 armada bus antar kota antar provinsi telah disiapkan untuk melayani pemudik. Sementara itu, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume ini sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan situasi pada malam hari ataupun pada dini hari. Pasalnya, pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terus meningkat. Antrean terjadi di counter check-in penerbangan domestik yang akan melakukan perjalanan mudik. Kenaikan penumpang per hari ini diprediksi mencapai 18% atau berjumlah 146.000 orang yang diikuti dengan pergerakan 1.041 pesawat. Untuk penerbangan domestik kali ini, tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi ke Singapura. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Gerbang Tol Cipali dan Hamzah Hasibuan di Simpang Gentong Tasikmalaya. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata Arman terlebih dahulu. Selamat malam Nata, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Gerbang Tol Cipali? Ya, baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Melaporkan langsung dari Tol Palimanan, tepatnya di kilometer 207 sampai dengan 208 sampai saat ini. Bahkan tadi terpantau sejak tadi pagi sampai dengan malam ini terpantau masih ramai lancar, belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Meskipun sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, namun tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi sepanjang jalan maupun ketika sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 6 maghrib tadi. Biasanya memang kalau untuk di sekitaran rest area 207 ini kerap menjadi lokasi favorit bagi masyarakat yang ingin beristirahat terlebih dahulu untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga maupun dengan kerabat tentunya. Namun untuk saat ini meskipun ada beberapa kendaraan yang berhenti, namun tentunya belum memenuhi seluruh dari rest area yang tersedia. Karena untuk rest area sendiri ini membentang kurang lebih biasanya menjadi kemacetan, bahkan ketika sudah menumpuk banyak masyarakat yang mengambil bahu jalan untuk sekedar beristirahat, kemudian beraktivitas seperti buka puasa, makan, ataupun sekedar beribadah. Namun sejauh ini tidak ditemukan karena memang meskipun saat ini sudah mulai ada tanda-tanda volume kendaraan yang meningkat di sekitaran jalur Palimanan Kanci, namun tentunya dari pihak polisian juga masih belum melakukan rekayasa arus lintas. Dapat kami sampaikan juga bahwa terlihat ada pekerjaan proyek yang ada di sisi sebelah
kanan ini merupakan pengerjaan pelebaran jalan yang nantinya akan ada pelebaran dengan lebar sekitar 3,6 meter untuk memudahkan akses ketika nanti puncak arus mudik 2025 yang akan terjadi prediksi pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Dan kami juga belum mengetahui secara pasti apakah kapan ini akan rampung kemudian akan digunakan untuk menunjang sarana dari para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke arah timur. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya ketika ada penumpukan kendaraan ataupun volume arus lalu lintas tentunya akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, kemudian sistem one way. Namun yang dipastikan untuk kontraflow sendiri ini tidak akan dilaksanakan pada malam hari karena melihat situasi ini rawan, sehingga untuk pemberlakuan one way ini dilihat dari volume kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer atau Palimanan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sebelumnya gerbang tol Palimanan, gerbang tol utama ini sempat dilakukan pembongkaran sehingga tidak ada lagi ketersendatan kendaraan karena hanya menggunakan 2 lajur saja untuk diarah ke arah Trans Jawa. Biasanya lokasi-lokasi yang kerap menjadi kemacetan yang pertama adalah gerbang tol Palimanan utama, namun saat ini sudah tidak ada lagi diberlakukan gerbang tol yang sudah dihancurkan sehingga lost train section dan juga tidak ada lagi namanya perlambatan-perlambatan sehingga menjadi jalur pacu bagi kendaraan-kendaraan yang ingin melintas ke arah timur. Kemudian ada juga beberapa kendala ketika mendekati prediksi dari pihak polisi sendiri ketika nanti H-3 ini akan terjadi kepadatan biasanya yang mana masyarakat menggunakan bahu jalan dan juga banyaknya dari masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berjualan, kemudian juga terminal bayangan. Inilah yang akan diantisipasi oleh pihak polisian untuk mengamankan situasi dan juga mensterilkan area jalur Trans Jawa ini. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman dari Tol Cipali. Selanjutnya kita bergeser ke Hamzah Hasibuan di Simpang Gentong, Tasikmalaya. Selamat malam Hamzah, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari pos pengamanan letter U Gentong Tasikmalaya yang dibuka oleh Polres Tasikmalaya Kota, di mana lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya ini terpantau sejak pagi tadi. Menurut pantauan dari tim kami hingga malam ini masih belum ada ketersendatan ataupun kepadatan dari kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Adapun terkait dengan prediksi kepadatan kendaraan yang nanti akan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya ini akan terjadi di tanggal 27 hingga 28 Maret 2025 atau H-2 sebelum Lebaran 2025. Menurut penuturan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, ini terdapat sekitar ada 13 pos yang dibuka oleh Polres Tasikmalaya Kota untuk para pemudik baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 untuk beristirahat ataupun mencari informasi terkait lalu lintas di Jalan Raya Tasikmalaya kali ini. Selain itu, pihak kepolisian ini juga masih belum menerapkan rekayasa lalu lintas baik one way ataupun buka tutup jalan di sepanjang Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan kendaraan ataupun lalu lintas yang terjadi di jalan raya ini masih normal dan tidak terlihat ataupun tidak terpantau adanya kepadatan yang berarti. Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau kepada para pemudik untuk selalu menjaga fisik dan juga fokus selama melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong kali ini. Hal ini dikarenakan Jalan Raya Lingkar Gentong ini memiliki turunan dan tanjakan yang cukup curam sehingga membutuhkan fokus yang cukup tinggi. Sementara itu, Syafa. Ya, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari Simpang Gentong Tasikmalaya, dan sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Tol Cipali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.